waktu itu ketika saya ngomongan pertama di Ma'iyah, kalau enggak di Babang Wetan juga, yang saya sebut istilah personalitas adalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa kita bisa menawarnya. Misalnya, nek aku rambutnya keriting, raine ganteng, ini itu saya nggak bisa tawar menawar. Raine ganteng, aku jadi ora percaya dhewe, meyakinkan diri dewa ya. Itu kita tidak bisa usul. Warna kulit kan nggak bisa punya pendapat kita. Tahu-tahu dikasih seperti ini. Itu yang saya sebut sebagai personalitas. Yang dikasih Tuhan tanpa kita bisa punya negosiasi. Identitas adalah apa yang kita kumpulkan sepanjang hidup. Contohnya ini, badan kan dikumpulkan dengan apa yang kita makan. Kepercayaan dalam diri, bagaimana kita memandang diri, dikumpulkan dari ilmu yang kita makan, yang kita serap, yang kita asup. Kalau orang dalam lingkungan bapak ibunya dan keluarganya Islam, kemudian dia Islam. Menurut? Karena itu yang diasup dari sekitarnya. Tapi kan dia bisa suatu saat memutuskan aku ra Islam. Karena aku kurang ngerti Islamku ki Islam tenan atau cuman karena lingkungan. Iki keputusanku apa dudu to iki. Nah, ada jarak antara personalitas dan identitas. Identitas itu bisa berubah terus setiap saat. Berubah karena apa yang kita serap itu akan nyantol neng diri kita. Ada asupan makanan, ada asupan pikiran. Nek asupannya elek-elek terus, metune ya elek. Nek masukannya api-api terus, sok-sok naif. Jadi kalau di Ma'iyah ini saya merasa kita belajar keseimbangan. Yo apik dipangan, yo elek dipangan, diadon, diaduk untuk menjadi sebuah kesimpulan yang kita yang kita mandiri dan daulat memutuskannya. Ini personalitas dan kenapa kalau Canon ngomong fleksibel toh. Semua rumus tidak berjalan untuk semua orang, rumusnya sama. Kenapa? Karena personalitasnya berbeda tiap manusia. Lahirnya kan beda-beda kabeh. Identitasnya juga dengan modal yang berbeda. Semua orang tuanya beda, lingkungannya beda, pengalaman hidupnya beda. Sehingga rumus dalam hidupnya juga berbeda masing-masing orang. Walaupun kita bisa nyontoh dari orang lain, melihat oh gini, tapi kita harus memodifikasi agar pas dengan kita. Dalam langkah itu pasti terjadi benar salah. Kalau saya sering ngomong, percayalah bahwa kamu tidak pernah mencapai kebenaran. Ya, wirodo ekstrim. Karena semua kebenaran yang kau pahami sekarang itu kesalahan yang belum kamu pahami. Iki rodo, paham ya maksud saya ya? Kue ngerti saiki bener, tapi dengan pengalamanmu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahamanmu, iso wae, oh durung bener sing wingi, iki ana sing luwih bener dan terus sehingga kalau Islam ngajak berjalannya dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, selalu tambah benar, tambah presisi. Tadinya taunya kilometer menjadi meter, menjadi sentimeter, menjadi milimeter, mikro, nano, piko, femto, ato dan seterusnya. Jadi sangat kecil dan sangat presisi. Keluasan berpikir itu membuat kita bisa memahami identitas yang lain. Membuat kita bisa memahami, personalitasnya seperti ini, identitasnya seperti ini, kita bisa menyelami. Sehingga kalau kita bisa paham kebenaran, semakin banyak orang, menurut saya itu modal utama untuk memahami tajalli Tuhan yang bermacam-macam. Salah satu cara mendekati Tuhan adalah memahami ciptaannya. Orang gampang bener salah. Karena menurut saya kita semua sesama siswa, dan sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Yang bisa mengisi rapot cuman Tuhan. Lebih baik saling belajar dan mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Ngoten mawon sanun. Matur nuwun.